Halo para hobbers, jumpa lagi dengan video dari Hop Hop. Yang kali ini gue akan membahas salah satu video yang udah lama gue nggak bikin, yaitu tentang segmen memancing. Simak videonya ya. Di video ini gue akan ngebahas tentang 9 macam braid line. Oke, yang pertama tentang braid line. Nah, braid line itu kalau di Indonesia sebenarnya secara umum banyak orang nyebutnya senar PE. Braid line itu pada umumnya dibuat dari serat Dyneema atau Spectra yang kemudian dianyam atau dikepang dengan sangat-sangat rapat sehingga bentuk untayan tali yang sangat-sangat tipis atau diameternya sangat kecil. Bentuk dari anyaman braid line itu sendiri itu ada beberapa tipe. Ada yang dianyam dari 4 serat fiber, ada yang dari 8, 12, 13, 16 dan seterusnya, banyak lah ya. Dan para produsen braid line dari berbagai merek gitu, umumnya dalam kemasannya itu disebutkan jumlah anyamannya dengan istilah 4 kali, 8 kali, 12 kali dan seterusnya. Itu menginformasikan bahwa tali ini pakai 4 anyaman loh, yang ini pakai 8 anyaman dan seterusnya. Braid line itu memiliki diameter tali yang sangat tipis dibandingkan dengan senar monofilamen atau senar fluorokarbon. Nah, dengan kata lain, braid line itu selalu memiliki rasio kekuatan terhadap diameter yang jauh lebih kecil, tapi kekuatannya sama dengan kekuatan monofilamen atau fluorokarbon. Jadi, sebagai contoh nih, braid line dari Sufix 832 Advanced Superline untuk ukuran 30 lips itu diameternya 0,011 inch atau 0,28 mm. Nah, dengan diameter yang sama di 0,28 mm itu ternyata di senar monofilamen hanya 8 lip. Bayangkan ya. Jadi diameter senarnya sama, braid line itu bisa sampai 30 lips, tapi di monofilamen hanya 8 lips. Jauh banget. Nah, sekarang gue coba masuk ke chapter kedua, yaitu gue akan menceritakan tentang karakter dari braid line itu kayak gimana sih. Nah, karakter pertama dari braid line itu adalah karakternya itu dia low stretch. Jadi nggak ada lenturnya dia, nggak ada peregangan. Beda halnya kalau kita menggunakan monofilamen. Monofilamen itu ada peregangannya, jadi dia ada lenturnya gitu loh. Waktu ditarik, ketika ditarik beban sama ikan atau fight, dia ada lenturannya. Tapi ini, braid line itu nggak punya. Nah, walaupun dia low stretch gitu ya, nggak punya peregangan, tapi justru karena nggak ada peregangan itu, maka sensitivitasnya itu lebih terasa dibandingkan monofilamen. Jadi ketika umpan kita lagi di icip-icip tuh sama ikan gitu kan, sensitivitasnya jauh lebih terasa dibandingkan monofilamen. Gua nggak bilang monofilamen itu nggak sensitif ya. Iya, kerasa juga kok pakai monofilamen sensitivitasnya. Tapi teman-teman kalau pakai braid line kayak gini nih, PE, seriusan, sensitivitasnya jauh lebih terasa dibandingkan monofilamen. Kembali ke masalah stretch, low stretch tadi ya, minim peregangan. Keuntungannya menggunakan braid line itu kalau kita langsung hubungkan dengan hooknya atau dengan kailnya, itu nggak pakai delay waktu kita hook up. Waktu kita hook up itu instan langsung. Proses hook up-nya itu nggak ada delay tuh ke bawah, langsung aja ketarik. Jadi potensi atau persentase hook up langsung kena ikan ketika kita tarik gitu ya, kita gentak, itu lebih besar. Nah, itu karakter pertama dari braid line yang dia minim peregangan atau low stretch tadi. Karakter kedua yaitu tadi seperti gue bilang di awal, memang senar ini tipis. Bayangkan
senar Breadline Sufix Advanced Superline ini diameternya itu kan hanya 0,24 mm, yang mana dia bisa menahan beban sampai 39 lips atau sekitar kurang lebih 18 kilo. Tipis loh nih. Nih kalau teman-teman lihat 0,24 mm nih. Ini tipis sekali. Jadi ini benar-benar kuat. Jujur aja kemampuan senar Bread ini emang tergantung merek sih. Ada yang overrated. Maksudnya overrated itu ditulisnya let's say 39 lips, tapi ternyata lebih dari 39 lips kemampuannya. Nanti di chapter berikutnya gue akan kasih tahu. Nah, karakter yang ketiga dari Breadline itu adalah dia nggak punya memori. Maksudnya gimana? Jadi ketika ini keluar dari spool seperti ini, dia tetap lurus. Tapi kalau monofilament, ketika line-nya keluar dari spool gitu ya, biasanya agak ngelingkar-ngelingkar gitu tuh. Nah, mungkin ilustrasinya bisa seperti ini nih. Jadi Breadline itu nggak punya memori di bentuk. Oke. Chapter ketiga itu kapan sih kita pakai Breadline gitu. Nah, kapan kita pakai Breadline dikembalikan ke teman-teman semua. Tapi gue pribadi, gue hampir setiap kali gue pergi mancing memang selalu menggunakan Breadline. Breadline yang gue pakai sendiri itu juga gue sesuaikan dengan kondisi. Maksudnya gimana? Kalau gue mancing di daerah yang banyak vegetationnya, vegetation itu apa ya? Banyak tanaman airnya ketika gue casting gitu ya. Itu gue pakai Breadline yang 4 kali. Jadi yang 4 serat karena teksturnya sedikit lebih kasar dan lebih tahan terhadap abrasi. Biasanya gue pakai itu tuh. Jadi kalau tempat yang kayak rawa atau pokoknya tempat yang banyak tanaman air yang rimbun gitu, nah biasanya gue pakai yang 4 kali. Kapan gue nggak pakai Breadline? Nah, biasanya gue nggak pakai Breadline kalau teknik mancing gue atau spot mancing gue itu memerlukan line yang bisa stretching. Contohnya gue mancing pakai crankbait. Crankbait tuh kayak gini ya. Ketika kita pakai crankbait kan kita main tuh ada shotnya gitu kan. Jadi kita cranking reel, terus kita gentak, reel, gentak. Nah, pada saat kita ngegentak itulah stretch line itu bermain. Itulah ketika gua nggak pakai braid. Ya intinya kapanpun gua memancing memang mayoritas gua selalu menggunakan Breadline, ya kan. Breadline tuh buat gue lebih menyenangkan untuk casting. Kemudian ketika kita cast juga Breadline itu keluar dari masuk ke ring yang di joran juga lebih smooth gitu kan. Dan Breadline itu luas pemakaiannya. Chapter keempat adalah pilih braid yang kayak gimana. Kalau gue pakai braid biasanya gue sesuaikan dengan kondisi. Tapi secara umum gue selalu pakai braid yang 8 kali. Jadi overall 8 tuh buat gue udah cukup yang 8 kali itu. Kalau gue suruh milih braid yang mana. Jadi gini, Breadline itu kan produsennya banyak. Teman-teman tau lah, baik yang lokal maupun yang internasional gitu ya. Semua braid dari pabrikan itu punya keunggulan masing-masing. Sejujurnya gue juga udah pernah pakai braid yang buatan lokal, gue pernah pakai braid yang internasional, baik yang versi dari Jepang maupun dari Eropa. Juga gue pernah pakai braid yang dari Amerika buatannya. Kalau gue harus milih pakai braid yang mana, yang pertama gue akan ngambil braid yang 8 kali. Kemudian kalau boleh sebut merek, dan gue nggak ada sponsor di sini, pilihan gue cuma jatuh ke 2 brand braid, yaitu yang pertama Sufix 832 Advanced Superline sama Varifast Avani Jigging. 2 braid itu gue udah pakai bertahun-tahun dan nggak pernah ada masalah. Contohnya ini, senar ini Sufix 83 Advanced Superline ini gue udah pakai kurang lebih berapa ya?
mungkin 5 tahun lebih. Tapi kondisinya ini luar biasa. Teman-teman lihat ya, kondisi braidnya, PE-nya tuh masih bagus banget. Masih halus, nggak ada fray. Maksud fray itu apa ya? Yang berambut lah. Udah berbulu lah, ini kerusak. Ini enggak. Kenapa bisa begini? Ini juga tergantung bagaimana kita merawat braid itu sendiri. Nanti ada di chapter berikutnya ya. Sufix 832 ini dan Varifast Avani Jigging buat gua udah proven sebagai braid yang selalu gua jadikan pilihan utama. Nah, sekarang masuk ke chapter kelima, yaitu ukuran diameter dari braid line. Seperti gue sampaikan di awal, braid line itu diameternya sangat kecil, kemudian kekuatannya sangat besar. Nah, setiap pabrikan itu punya parameter tentang diameter di masing-masing beban. Let's say, jadi sebagai contoh, braid line merek A untuk ukuran beban 30 lips itu 0,11 inch. Sedangkan braid line merek B itu 0,12. Ada lagi yang brand C itu bisa aja 0,10. Jadi beda-beda. Perbedaan diameter braid line antara brand A dan brand B dan brand C itu disebabkan karena teknologi yang mereka gunakan ketika melakukan anyaman. Jadi si brand A itu teknologi anyamannya tentu tidak akan sama dengan yang brand B. Begitu juga yang brand B tidak akan sama teknologi anyamannya atau teknik anyamannya itu dengan yang brand C. Itulah terjadi perbedaan diameter dari setiap braid line yang diproduksi. Tetapi kekuatannya sama semua di 30 lips tadi. Nah, terkait dengan diameter dari braid line, gue akan coba kasih contoh tentang kekuatan. Maksudnya gimana? Jadi gini, contohnya yang gue ambil adalah Sufix 832 Advanced Superline 15 lip atau setara dengan 6,8 kilo. Tetapi sesungguhnya kekuatan dari Advanced Superline Sufix ini lebih dari kekuatan yang di state atau yang tertera di packaging pabrikan. Hasil tes secara laboratorium, artinya sudah dites secara saintifik, Advanced Superline 15 lip itu ternyata secara average itu baru putus ketika berada di beban 36,45 lips atau setara 16,5 kilo. Jadi itu kurang lebih sekitar 243% lebih kuat dari kekuatan yang tertera di packaging. Jadi diameter PE jangan dianggap main-main gitu ya. Tipis tapi kuat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke chapter ke-6 yaitu penggunaan braid line di spool. Nah, gue pribadi penggunaan braid line di spool itu biasanya gue agak ngakalin ya. Karena seperti teman-teman tahu bahwa braid line itu harganya lumayan. Jadi kalau kita mau fullin di spool itu full braid line, lumayan kan biaya harus kita keluarkan. Biasanya gue itu ngisi bagian dalam dulu pakai monofilamen, kemudian gue sambung pakai braid line, sehingga gue nggak perlu beli braid line dengan jumlah yang banyak. Artinya kan biasanya penjualan braid line itu kan dihitungnya umumnya pakai yard ya. Ada yang 100 yard, ada yang 300 yard, atau ada 100 meter, 300 meter gitu. Jadi gue masukin monofilamen yang sekiranya cukup, kemudian gue sambung dengan braid line. Dan alasan kedua kenapa juga gue pakai monofilamen di dalam spool dulu, baru gue sambung braid line, karena kalau pakai braid line langsung kita ikat ke spool, bukannya nggak bisa, tapi potensi slipnya itu lebih gede gitu kan. Kalau pakai ngikat di spool pakai monofilamen biasa lebih kuat. Kita bikin knotnya di situ, kita lock pakai monofilamen, itu lebih kuat dibandingkan dengan langsung kita ikat braid line ke spool. Itu aja mungkin sedikit untuk penggunaan braid line di spool, dan sekarang gue masuk ke chapter ke-7 yaitu tentang knot atau simpul yang digunakan menggunakan braid line.
knot yang biasa gue pakai di braid line, kalau untuk ngikat ke hook, ke kail, atau gue ngikat ke kili-kili gitu atau swivel, biasanya gue pakai 2 gaya simpul. Nah, simpul atau knot yang pertama yang gue pakai adalah Palomar knot. Dan simpul yang kedua yang gue pakai itu 3-line knot. Jadi 2 simpul itu menurut pengalaman gue adalah knot atau simpul yang kuat untuk mengikat kail atau hook maupun swivel atau kili-kili. Karena kan si braid line itu kan diameter kecil, tipis, dan bentuknya halus. Jadi kalau kita pakai simpul yang biasa, pengalaman gue ya, di luar Palomar knot dan 3-line knot, begitu kita tarik gitu paksa, itu bisa lepas tuh. Tapi kalau pakai yang Palomar knot atau 3-line knot, itu langsung ngelok, ngunci. Nah, knot atau simpul berikutnya yang gue pakai adalah untuk menyambung antara braid line atau PE ke monofilament atau fluorocarbon. Nah, untuk menyambung 2 tali itu antara braid line dan monofilament atau fluorocarbon itu banyak cara. Ada pakai double uni knot, ada pakai Albright knot, SC knot, FG knot gitu ya. Banyak lah. Teman-teman bisa lihat di YouTube tuh banyak, cek tutorialnya. Tapi yang sering gue pakai untuk nyambung antara braid line dan fluorocarbon, gue pakai FG knot. Selama ini gue nggak pernah ada kendala atau gangguan teknis terkait sambungan FG knot. Menurut gue FG knot itu salah satu knot terbaik untuk nyambungin antara braid line dan fluorocarbon. Nah, sekarang masuk ke chapter ke-8, yaitu tentang tips memelihara PE atau braid line. Nah, tips pertama yang gue mau share di sini adalah ketika kita akan membuat knot atau kita mau membuat simpul, biasanya kalau masih baru braid line dari pabrikan keluar gitu ya, masih dalam bentuk dus gitu ya, hampir semua produsen itu ngasih coating lilin atau wax di braidnya. Jadi saran gua, caranya kita hilangkan dulu nih, kita hilangkan coating lilin atau waxnya dengan cara taruh aja di anduk atau lap gitu ya. Terus kita lakukan seperti ini beberapa kali sehingga coating lilin atau waxnya itu hilang. Nah, setelah itu baru bisa kita buatkan simpul. Kalau ada wax atau lilin kan masih licin tuh. Nah, setelah lilinnya hilang ya udah, itu gampang kok ngikatnya. Nah, lalu tips gue yang kedua adalah selalu bersihkan dan gulung ulang PE setelah selesai memancing. Kenapa? Karena kalau kita nggak gulung balik dari spool gitu ya, nggak kita lepasin dari spool, kalau kita mancing, terutama mancing di laut ya, PE itu bahannya mengandung fiber atau serat, which is itu akan menyerap air. Air laut itu mengandung garam. Kalau misalnya kita diemin aja dalam spool, si PE itu dalam kondisi basah, itu spool bisa terjadi korosi, oksidasi dari garam yang bersentuhan dengan logam. Sayang kan udah punya reel mahal-mahal, spoolnya bagus, kena oksidasi karatan gitu. Jadi saran gue itu selalu gulung ulang, bersihkan braid line atau PE itu, kemudian digulung ulang ke spool yang beda. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Cara untuk membersihkan residu ada beberapa cara, tapi ini cara yang gue pakai. Jadi biasanya gue pakai ini nih, produk dari Varifast. Dia itu untuk ngebersihin residu garam juga bisa, untuk menjaga senar PE juga bisa gitu ya. Jadi gue cukup semprotkan ke kain atau anduk seperti ini. Kemudian ini sambil digulung ke spool yang berbeda. Ini gue giniin aja nih. Tuh. Terus gitu ya. Nah, ini akan ngebantu
menghilangkan residu garam yang ada di braid line atau PE. Nah, cara kedua, kalau teman-teman nggak punya cairan pembersih seperti ini, jadi teman-teman bisa menggunakan kain lap ini lagi, tapi direndam dengan air hangat. Kemudian ditarik seperti tadi. Kalau udah hangatnya udah hilang, ya udah ambil air hangatnya lagi, basahin lagi handuknya dan diulang sampai bersih. Kemudian tips cara pemeliharaan yang ketiga adalah selalu simpan braid line atau PE tersebut di tempat yang nggak kepapar matahari secara langsung. Selalu simpan di tempat yang kering ya. Kenapa? Karena sinar matahari langsung itu yang kan panas dan itu bisa berpengaruh terhadap ketahanan dari si braid line itu sendiri. Tips yang terakhir, ketika kita membersihkan braid line tadi pakai anduk tadi atau lap gitu ya, itu kalau kita menemukan braid line yang sudah fray atau sudah mulai berambut nih, kayak ginilah contohnya gambarnya ya. Nah, yang fray tadi atau berambut tadi itu mendingan digunting aja, dibuang. Karena itu akan berpengaruh atau berpotensi ketika teman-teman memakai lagi, ketika terjadi hook up itu besar kemungkinan untuk putus braid line-nya. Jadi itu aja 4 tips dari gua untuk pemeliharaan braid line. Nah, akhirnya sampai di chapter terakhir, chapter ke-9, yaitu pro dan cons menggunakan braid line atau PE. Gue mulai kali ini dengan cons-nya dulu. Oke, cons menggunakan braid line atau PE itu yang pertama, secara finansial memang braid line atau PE pasti lebih mahal dibandingkan menggunakan monofilament di awal investasi ya. Tapi kalau kita bicara jangka panjang penggunaannya, kemudian kita selalu melakukan pemeliharaan dengan baik dan benar, itu bisa tahan bertahun-tahun. Cons yang kedua, kita tahu bahwa PE atau braid line itu memang benar-benar kuat kan. Dari awal gue selalu ngulang itu aja. Nah, kendalanya gini nih, pemakai PE atau braid line. Dan ini gue ngalamin sendiri beberapa kali ya. Saking kuatnya itu tali PE atau braid, ketika nyangkut ke karang atau ke batu, beneran itu susah banget putusinnya. Mutusin artinya kita coba nyelamatin, misalnya kita coba nyelamatin jig kita. Jig kita nyangkut di karang, udah jignya bagus, mahal, nyangkut pula di karang gitu kan. Gimana cara mau nyelamatin nih kan? Ketika kita mau coba tarik kuat gitu, memang sulit banget untuk putusnya gitu. Atau kalau kaptennya mau diajak kerjasama, minta tolong kapten untuk kapalnya muter ke arah yang berlawanan supaya kita bisa ada kesempatan untuk nyelamatin jig kita. Tapi kalau nggak ada dan kita memang kondisinya benar-benar stuck ya, itu sulit banget sih mutusnya. Mau nggak mau, kalau ada gunting ada pisau ya pasti ada lah ya di kapal, kalian pasti bawa gunting atau pisau gitu ya, putusin gitu. Jadi saking kuatnya PE memang kesulitan ketika kita mau mutusin. Nah, cons yang ketiga adalah PE dan braid line ini karena bahannya dari serat, maka cenderung untuk menyimpan residu garam. Kalau teman-teman nggak termasuk rajin maintain atau melihara PE atau reel gitu ya, habis pulang mancing langsung digulung-gulang, dicuci, ya ada potensi spool kalian, terutama spool ya, akan terjadi oksidasi atau karat yang disebabkan oleh residu garam di dalam senar PE tadi atau senar braid line tadi. Nah, kemudian konsep berikutnya, PE atau braid line, pengalaman gue ya, mungkin kurang cocok kalau kita memancing di air yang jernih. Kenapa? Karena warna talinya kelihatan, sesederhana itu. Jadi kalau talinya kelihatan, ya ikan kan juga ngelihat ya, jadi agak sulit kita untuk mendapatkan hook up ketika airnya terlalu jernih karena memang talinya kelihatan di dalam air. Cons gue yang terakhir adalah braid line atau PE kalau udah kusut, ampun ngurainya. Karena diameternya tipis, ya kan, benangnya tipis, udah gitu kusutnya banyak,
kuat pula benangnya kan. Ketika kita ngurai itu jujur aja itu susah banget itu. Dan beberapa kali gue harus merelakan PE gue terbuang dan gue gunting. Cara paling gampang. Ya itu yang terjadi. Kalau udah kusut memang benang PE atau braidline itu memang agak sulit untuk diurai. Oke, tadi kita ngomong cons-nya ada 5. Nah sekarang gue akan coba ngomong pro-nya. Pro menggunakan braidline udah pasti kekuatannya. Diameternya kecil, sangat kuat, artinya ketika kita masukkan ke dalam spool, itu akan muat banyak braidline yang bisa ditampung di dalam spool, karena tipis kan. Jadi tipis dan kuat itu adalah pro yang pertama menggunakan braidline. Pro yang kedua menggunakan braidline atau PE itu adalah dengan diameter yang sama dengan monofilament, tetapi kekuatannya jauh berkali-kali lipat dibandingkan monofilament. Yang ketiga, braidline atau PE itu tidak memiliki memori, sehingga ketika tali keluar waktu kita cast keluar dari spool gitu ya, nggak ada nyangkut-nyangkut di ring jorannya itu, karena dia memang loss saja. Tapi kalau monofilament karena dia ada memori coilnya itu agak begitu masuk ke ring di joran agak nyangkut-nyangkut dikit, itu biasa. Memang tipikalnya seperti itu kalau monofilament gitu kan. Pro yang berikutnya adalah ketika casting. Casting menggunakan braidline itu jauh lebih smooth ketimbang casting menggunakan monofilament. Karena bentuknya tipis sehingga hambatan anginnya juga kecil. Monofilament lebih tebal kan. Waktu kita casting kena angin, monofilamennya tebal pula gitu kan, jadi bisa kebawa tuh kena angin. Tapi braidline ketika casting karena dia tipis relatif bisa bertahan terhadap hempasan angin dan kita bisa casting ke spot yang mau kita tuju. Nah, pro yang berikutnya masalah sensitivitas. Seperti gue bilang di awal bahwa braidline itu karena dia nggak punya stretch atau low stretch, jadi tingkat sensitivitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan monofilament. Dengan sensitivitas yang tinggi itu maka kita bisa lebih sensitif merasakan pergerakan umpan kita atau bait kita ketika sedang makan ikan atau lagi dicip-icip sama ikannya gitu ya. Jadi sensitivitasnya tinggi gitu. Terasa sekali. Nah, kemudian pro berikutnya, PE atau braidline itu bisa digunakan untuk berbagai macam gaya memancing. Jadi bisa dipakai untuk bottom fishing, mancing dasar, jigging, popping, casting. Pokoknya semua gaya untuk teknik memancing bisa menggunakan braidline. Dan pro yang terakhir adalah umur atau masa pemakaian PE braidline itu bisa tahan bertahun-tahun. Dengan catatan teman-teman bisa ngerawat PE atau braidline itu dengan baik dan benar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Videonya cukup panjang, tapi banyak informasi yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini terkait dengan braidline. Semoga informasi ini bisa menjadi tambahan wawasan buat para angler, buat para pemancing untuk menggunakan atau mencoba braidline sebagai line untuk memancingnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.